Baik, Ibu Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan. Saya ingin menyapa Ibu Bapak yang sudah masuk di di partisipan kita hari ini. Beberapa di antaranya juga sudah banyak dosen, ada Kanda Nur Hazim, dosen Hamka, kemudian ibu-ibu Majelis Hukum dan HAM dari wilayah. Di sini saya lihat ada dari Makassar, ada Ibu Nurlinda dari Makassar, ada Ibu Sanawiyah dari Kalteng, kemudian ada Ibu Siti Ma'rifatun dari Lampung Timur, ada ibu-ibu wali murid juga dari SD Muhammadiyah Setiabudi Pamulang, ada Ibu Siti Suryaningsih, Mami Talita, selamat datang Ibu. Kemudian ada dari Aisyah, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, ada Ibu Yanti Burhan, kemudian ada banyak ya, kemudian ada Ibu Alfiana, kemudian ada banyak sekali, ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, oh ya ini juga ada wartawan dari Media Indonesia, ada Mas Iva, selamat datang Mas Iva, sehat ya Mas Iva ya? Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya juga dalam keadaan keluarga yang sehat juga. Ibu Bapak, hari ini kita akan komunitas Aisyah, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, biasanya memang membahas isu-isu seputar perempuan. Pada diskusi Ramadan, kita pernah membahas tentang kesehatan reproduksi perempuan dari perspektif tafsir, hadis, dan kebijakan nasional atau hukum. Pada saat itu kita membahas tentang hate terhadap perempuan. Nah, hari ini kita mengambil tema tentang new normal, jadi norma baru, bagaimana norma baru itu kita bisa membentengi diri agar sehat secara fisik, psikis, seksual, dan terhindar dari corona. Hari ini kita punya 3 narasumber. Narasumber yang pertama ada Dr. Dewi Rumiris. Beliau adalah dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta. Selamat datang Dr. Dewi. Dr. Dewi sudah bergabung. Assalamualaikum dokter. Oke, kita sambil menunggu Dr. Dewi. Kemudian ada Ibu Dr. Rohimi Zamzami, sarjana psikologi, sarjana hukum, dan master pendidikan. Beliau adalah pakar pendidikan karakter dan saat ini sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali. Iya. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Emi nanti akan membahas tentang kesehatan psikis, mentaati protokol kesehatan, bagaimana respon otak dan respon tubuh dari perspektif psikologi. Kalau Dr. Dewi nanti akan membahas tentang kesehatan reproduksi, baik karena kehamilannya itu direncanakan atau kehamilan yang tanpa perencanaan di masa pandemi. Nah, narasumber ketiga kita adalah Dr. Alicia Kusuma, maksud saya. Dr. Alicia ini adalah dokter yang bertugas di Kementerian Lembaga. Dr. Alicia akan membahas tentang kesehatan fisik, kemudian meningkatkan imun dan asupan gizi, serta kiat-kiat menghindari diri dari corona. Assalamualaikum Dr. Alicia, sudah bergabung? Assalamualaikum dokter. Mudah-mudahan Dr. Alicia sudah bergabung ya. Tadi saya lihat di chat beliau sudah ada. Nah, Ibu Bapak hari ini yang berbahagia, moderator kita hari ini adalah Ibu Rosita Melani Dewi. Beliau adalah dosen di Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, sama seperti saya. Beliau adalah sekretaris komunitas Aisyah, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Assalamualaikum Kak Ros, sudah bergabung?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat Bu ya Kak Ros? Yuli. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bu Yuli? Sehat juga semuanya. Alhamdulillah. Ini pokoknya Aisyah nggak ada stop ya. Sampai hari Minggu juga kita terus berhikmat ya. Insya Allah, insya Allah. Amin. Ya, Ibu Bapak, kenapa kita mengambil tema hari ini? Jadi kalau Ibu Bapak membaca koran Kompas pagi ini, dan saya pikir juga koran-koran yang lain, media Indonesia juga sudah mengangkat, kemudian CNN hari Jumat kemarin juga sudah mengangkat, lonjakan corona atau orang yang terkena corona itu grafiknya itu selalu naik. Nah, di Indonesia per hari Sabtu kemarin itu ada 1.447 orang positif corona. Nah, dari jumlah itu sebenarnya kalau di total secara keseluruhan di Indonesia itu ada 62.142 orang itu positif corona. 3.089 orang sudah meninggal dunia karena corona. Artinya corona ini luar biasa sekali dan bukan penyakit yang main-main ya, karena ini lonjakannya juga sangat tinggi. Nah, kalau kita membaca pemberitaan yang ada di media cetak maupun di media online, termasuk juga televisi, kita pasti ingat ya kejadian yang di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Seorang suami terkena corona karena mengantar istrinya ke dokter. Jadi periksa, istrinya waktu itu sedang hamil, jadi mengantar istrinya periksa, lalu suaminya ini terkena corona, jadi terinfeksi corona. Lalu istrinya juga tertular corona. Padahal saat itu istrinya sedang hamil. Nah, kemudian ketika melahirkan, dicoba melahirkan, tidak lama setelah melahirkan istrinya meninggal. Jadi sebelum istrinya, suaminya juga sudah meninggal karena positif corona. Lalu istrinya juga meninggal dan bayinya juga meninggal. Jadi ini sedih ya, ini kejadian di Surabaya, apalagi kita tahu per hari ini di Surabaya itu ada kenaikan corona itu 413 orang. Jadi bisa dibayangkan kalau di Indonesia ada 1.447 positif corona per hari Sabtu kemarin. Nah, 413-nya itu disumbang dari Surabaya. Jadi Surabaya ini angkanya lebih tinggi dari Jakarta, dan kejadian di Surabaya juga sangat menyedihkan, suami istri, kemudian bayi yang mereka tertular corona dan kemudian meninggal semuanya. Kita juga tahu dari banyak berita, pasar tradisional menjadi pasar yang mudah terinfeksi corona, dan banyak juga pasar di Jakarta yang kemudian ditutup oleh pemerintah. Di sisi lain, kita juga tahu Car Free Day di Jakarta, ini pas sekali nanti akan dibahas oleh Kak Emi ya, Ibu Rohini Zamziami, beliau adalah psikolog. Ketika Car Free Day atau ketika pembatasan dalam berskala luas sudah mulai dibuka, new normal sudah dibuka, Car Free Day itu ternyata menjadi sangat ramai di Jakarta tuh. Tiba-tiba Car Free Day menjadi sangat ramai. Kemudian di Depok ada tempat yang biasa orang untuk olahraga itu juga menjadi sangat ramai dan orang tidak patuh pada protokol kesehatan, tidak pakai masker, tidak ada jarak, bahkan ada konser di Bogor. Nah, kabarnya konser ini juga mengundang Rhoma Irama. Ini berita dari CNN hari Jumat kemarin. Dan kemudian orang tidak patuh kepada protokol kesehatan. Ini gimana ya secara psikologi gitu? Gimana nih respon otak, respon tubuh? Nanti kita akan bahas soal ini juga. Lalu yang terakhir, Dr. Alicia ini juga nanti akan membahas gimana sih kita supaya tahu tentang asupan gizi yang sehat. Supaya kita tahu nih kalau misalnya tubuh sudah mulai ada informasi batuk pilek, apakah itu sudah menjadi petanda bahwa imun kita sudah menurun dan bagaimana kiat-kiatnya. Ini semua nanti akan dikupas oleh dokter kita. Dan tidak lupa juga Dokter Dewi. Dokter Dewi udah bergabung ya dokter ya. Assalamualaikum Dokter Dewi. Dokter Dewi. Dokter Dewi belum bergabung ya? Oke, Dokter Dewi nanti akan membahas tentang bagaimana perspektif dari kesehatan reproduksi perempuan, termasuk kita tahu juga pengalaman perempuan ketika kemarin ketika situasinya sedang bukan di lockdown ya, Indonesia bahasanya itu adalah belajar dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, semuanya dari rumah, dan kemudian ada ketakutan luar biasa sehingga
kemudian pembalutnya itu habis misalkan di rumah. Nah, karena ketakutan luar biasa, kemudian tidak berani keluar rumah untuk membeli pembalut, atau pembalutnya habis di toko-toko. Sehingga kemudian banyak perempuan yang ketika menstruasi tidak memakai pembalut, tetapi memakai kain. Nah, ini nanti juga kita akan bahas apakah higienis, karena yang kita tahu ya dari laporan Komite SIDAW, Perserikatan Bangsa-Bangsa, komite memang fokus kepada isu perempuan. Setidaknya ada 32 negara di seluruh dunia itu masih menerapkan atau mendiskriminasikan perempuan yang sedang menstruasi. Dipisahkan dari rumah, kemudian tidak tinggal di rumah, dan lain sebagainya. Nah, situasi-situasi ini menghambat kesehatan reproduksi perempuan. Banyak dari mereka juga kemudian yang mengalami komplikasi kesehatan. Ini semua juga nanti akan dibahas oleh Dr. Dewi. Jadi hari ini Ibu Bapak kita lengkap sekali materinya, dari kesehatan fisik, dari kesehatan psikis, dan dari kesehatan seksual. Nah, saya sebagai ketua Komunitas Aisyah Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Kita akan memulai diskusi pada pagi hari ini. Tadi saya hanya sebagai pengantar, dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, satu lagi, saya ingin mengingatkan kita semua juga, hari ini kita juga bisa membahas apakah minum jamu-jamuan itu bisa meningkatkan kesehatan ya, atau justru menghambat kesehatan itu sendiri. Karena dari banyak artikel yang saya temukan, dan Ibu Bapak juga pasti sudah menemukan, ternyata jamu-jamuan itu bisa menghambat kayak penumpukan di ginjal, dan itu bisa menghambat kerja-kerja ginjal. Padahal kita tahu kalau orang habis melahirkan, orang habis menstruasi, itu disarankan untuk minum jamu, atau bahkan banyak beredar di pasaran jamu-jamuan katanya untuk mempelancar haid. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita bahas saat ini. Begitu Ibu Bapak, sebagai pengantar, sekali lagi terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah bersedia berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Selanjutnya diskusi akan dipimpin oleh Ibu Rosita. Saya serahkan kepada Ibu Rosita. Silakan Kak Ros. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Yuli atas pengantarnya. Tadi sudah diberikan pengantar banyak sekali oleh Bu Yuli. Saya di sini sebagai moderator nanti akan memandu acara atau diskusi kita kali ini. Perkenalkan, saya Rosita, gitu. Saya dosen di ITB Ahmad Dahlan. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang alhamdulillah sudah bisa bergabung di forum yang alhamdulillah diinisiasi oleh komunitas ITBAD dan PSP yang dipimpin oleh hari ini kita akan membahas tentang new normal, bagaimana kita sebagai terutama perempuan ya ini, karena fokusnya beberapa tentang perempuan. Dalam new normal ini kesiapan kita untuk kemudian menghadapi new normal ini. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan oleh Bu Yuli bahwa new normal ini, kalau kita sering berdiskusi dengan teman-teman dosen, new normal itu kan sebenarnya ya back to fitrah gitu. Jadi bagaimana kita kembali ke fitrah sebenarnya. Kalau kita mau kajian yang berbagai macam hal ya, ternyata kalau kita kaji-kaji lagi bahwa ternyata selama ini ada yang sesuatu yang itu tidak, apakah ini disebut normal, abnormal, atau new normal gitu ya. Kalau kita ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ekonometrik atau matematik, kita belum new normal gitu. Karena kalau new normal itu kan titiknya ada yang itu kenormalan yang sudah stagnan. Nah, ternyata kita belum new normal, tapi dipaksa untuk new normal gitu. Nah, ini yang bagi kita perlu hati-hati. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Yuli juga, nanti banyak sekali pembahasan tentang bagaimana kita menyiapkan secara fisik, psikis, dan seksual untuk terutama terhindar dari COVID-19 gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini bersama kita ada 3 narasumber, sudah diperkenalkan juga oleh Bu Yuli. Ada Bu Dr. Rohimi Zamzam,
Bu Emi. Ya, Apa kabar Bu Emi? alhamdulillah baik. Saya Sehat. terakhir memoderatori Bu Emi Ji? waktu parenting di TKI Legoso. Masya Allah. Ya Bu Ros, makasih ya Bu Ros. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Terima kasih sekali beliau sambil ada acara ya, sambil ada acara. Mau ditutup sekarang juga nggak apa-apa. Mohon maaf Ibu Bapak sekalian, mohon untuk di-unmute dulu. Terima kasih. Kemudian nanti ada Dr. Alexia Kusuma. Tadi saya sepertinya sudah lihat ya, di sini ada Dr. Alexia. Apa kabar Dr. Alexia? Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, sehat ya, dokter pasti. Sehat ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Baik, kemudian Dr. Dewi Rumiris, SPOG. Dr. Dewi sudah hadir? Dr. Dewi? Sepertinya belum ya. Dr. Dewi, halo? Belum. Baik. Halo, sudah hadir. Oh, sudah. Oh, ya ini. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, dokter? Pasti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ketiga narasumber kita sudah hadir di sini bergabung. Untuk itu kita nanti akan langsung mendengarkan paparan beliau. Yang pertama, Bu Rohimi dulu, Bu Emi, atau mau Bu Alexia? Mohon maaf. Bu Rohimi masih ada acara, Bu Emi? Ya. Masih ada Boleh? acara? Apa mau yang pertama? Apa? Boleh? Nggak apa-apa. Oh boleh. Oh ya, oke, baik. Kita beliau ini tadi menginfokan lagi sambil ada acara soalnya. Ya, baik. Bu Sambil Emi, ya. ya sambil. Nanti akan membahas atau sedikit memberikan paparan tentang bagaimana kesehatan psikis ya. Ini karena sebenarnya kan yang utama mungkin ya, kesehatan nanti ada psikis, kemudian fisik, psikis, sampai pada seksualitas, spiritualitas juga gitu. Kalau semuanya tidak kuat, tidak sehat, kita pasti akan tumbang juga gitu. Dan itu saling berkaitan, saya kira seperti itu. Nah, monggo Bu Emi yang mengawali untuk kemudian bagaimana sebenarnya kekuatan mental, terutama psikis ini menjadi pondasi utama di dalam kita menghadapi new normal gitu. Katanya new normal. Monggo, saya persilahkan waktunya Bu Emi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'mal wakil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'. Yang terhormat Rektor ITB AD atau yang mewakili dan seluruh sivitas akademika ITB AD, yang kami hormati Ketua Komunitas Aisyah ITB AD, Adinda Yulid Mutmainah, para narasumber, Dr. Alexia Kusuma dan Dr. Dewi Rumiris, SPOG, Ibu Yanti Burhan yang hadir pada kesempatan ini, seluruh yang hadir, mohon maaf tanpa disebutkan satu persatu dan kami sangat apresiasi atas kehadirannya, yang juga hadirin yang berbahagia di seluruh Indonesia ya sepertinya. Kesyukuran hanya kepada Allah dan ini menjadi sebuah kenikmatan yang diberikan kepada kita di setiap denyut napas kita, dan kesyukuran ini perlu kita panjatkan karena ini adalah bagian dari cara kita mengikhtiarkan untuk memberikan kesempatan kita mengisi nutrisi keilmuan. Salawat bering salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita, qudwah hasanah di jalan dakwah Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan kita pencerahan untuk peradaban keilmuan bagi setiap insan. Alhamdulillah diundang oleh komunitas Aisyah dan juga PSIPP, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, dan ini tajuk yang diberikan kepada saya adalah kesehatan psikis, taat protokol kesehatan, respon otak dan tubuh. Kalaulah tak ada tinta, tak akan kugubah sebuah puisi. Kalaulah tak ada cinta, tak akan hadir kita bersama hari ini. Mudah-mudahan ya kita selalu diberi kesehatan. Fenomena nyata terjadi saat ini di mana kita mendengar atau membaca gitu ya, misalnya begini, salah satunya tagar hashtag tentang Indonesia terserah. Kayaknya hopeless banget gitu ya. Kemudian penutupan gerai McDonald yang dihadiri banyak orang, ada kasus-kasus yang kemudian muncul.
memunculkan rasa frustasi dan Kak Emi, suaranya keputus Kak Emi. Sinyal ya kayaknya. Assalamualaikum Kak Emi. Iya, kenapa ya Bu Ros? Sinyal ya, sepertinya ya. Halo, Bu Emi. Assalamualaikum. Suaranya ya? Oh, sudah ya. Sudah ada suaranya? Sudah Bu. Sudah. Tadi Kak Emi terputus. mohon diulang lagi aja Kak Emi. Terputus Ya, dari sedikit. awal ya? Iya, boleh. Ya. Oh iya. Kayaknya cerita sendiri tadi ya. Ya. Maaf. Silakan Bu. Awal sampai mana tadi ya? Pendengaran. Penutupan gerai McDonald. Oke. Nah, jadi kalau dari pantunnya udah dengar ya? Sudah. Ya, jadi prinsipnya bahwa apa yang saya sampaikan tadi, fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini itu banyak menimbulkan kecemasan. Nah, sebelum saya memasuki bagaimana kemudian secara substansi yang kita harus bertahan untuk kemudian dalam kondisi ini, dalam kadar yang normal memang dibutuhkan oleh manusia cemas itu gitu ya. Menurut Brown 1997, kecemasan itu ditandai dengan perasaan takut dalam menghadapi situasi yang tidak biasa seperti ini dan tidak dapat diperkirakan atau diprediksikan. Tentu kita juga dalam Putus lagi. Halo? Putus lagi pelajaran yang kita ikutin beberapa waktu lalu itu akan memberikan situasi, memberikan sinyal kepada kita untuk kapan situasi membahayakan itu muncul atau tidak. Nah, suatu mekanisme pertahanan diri yang alamiah yang ada pada manusia yang juga diberikan kepada hewan. Nah, insting ini adalah merupakan kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan tentu saja referensi yang dapat dipercaya. Kita sering mengalami kondisi-kondisi pengalaman. Mama dengerin ini ya. Gitu ya. Nah, pada sisi kepribadian banyak pula variasi perilaku seseorang dalam mencapai atau mencerna atau memahami informasi yang kemudian mereka bagaimana kemudian juga bereaksi terhadap reaksi itu. Misalnya gini, ketika seseorang memiliki kondisi pandemik seperti ini ya, kan kita lihat tuh kok banyak banget sih acuh gitu ya, yang cuek EGP emang gue pikirin gitu ya. Nah, ini juga dalam menghadapi orang menghadapi kondisi ini tentu dia memiliki coping. Kita itu setiap manusia memiliki coping, yaitu reaksi terhadap tekanan. Nah, ketika secara eksternal mungkin ketika kita dalam kondisi begini kita menyalahkan aturan, menyalahkan regulasi, bahkan situasi gitu ya, dan lain-lain. Nah, secara internal coping itu orang pun sering menyalahkan dirinya sendiri, misalnya sayanya yang kurang disiplin, sayanya yang kurang taat, dan lain-lain. Nah, pada sisi lain, pemberitaan yang bertubi-tubi ini juga sangat membuat kita memahami situasi dunia yang sedang menghadapi COVID ini dari sisi negatif. Ditambah lagi misalnya bumbu-bumbu berita dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian akhirnya muncul dalam berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang dan mental seseorang akhirnya muncul dalam bentuk perilaku. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa pada ilmu psikologi sosial kesehatan, karena kita bicara tentang perubahan respon otak dan tubuh ya terhadap gimana sih kok orang nggak patuh-patuh dikasih tahu, banyak di TV diberitakan begini kok cuek aja. Nah, menjelaskan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagian besar terjadi karena pertama kurangnya pemahaman mereka terhadap bahaya penyakit ini dan manfaat, kemudian apa yang kemudian penanganan dan juga hambatan dalam akses kesehatan, dan ini juga membuat mereka akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan itu. Nah, ada beberapa hal yang kemudian akhirnya beberapa peneliti psikologi dan pakar-pakar kesehatan lainnya itu mengembangkan herd belief model gitu ya, untuk kemudian bagaimana melihat perspektif kemudian
persoalan ini terjadi. Nah, dalam perspektif komunikasi yang sekarang, yang kita dengarkan apabila banyak yang menyampaikan pesan, itu kan pesannya kadang konsistensi pesan itu sering membuat kita bingung terhadap apa yang kita terima. Misalnya begini, contoh kalau kita mendengar dari berita-berita gitu ya, bagaimana setiap daerah sekarang nih kan, saya mencatat ini tadi dari sekian daerah yang kemudian terdampak ini memang ada yang klaster-klaster, walaupun tidak ada yang tidak ada yang bersih sama sekali, tapi pernah kasus itu terjadi. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian kita bereaksi terhadap kondisi itu. Nah, pada saat ini proses adaptasi setiap orang tuh berbeda. Kita, saya, dan kita semua di ruangan ini atau di mana saja, itu tergantung bagaimana kemudian persepsi dan kemampuan individu menerima sesuatu. Maka tadi kita bicarakan coping di depan ya, nanti saya akan jelaskan, ada lagi yang advertising. Putus lagi nih. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya di Bu Emi, di tempat Bu Emi. Halo Bu Emi? Halo? Halo? Ibu? Halo Ibu? Putus-putus Ibu? Halo Ibu? Halo? Apakah yang lain mendengar juga? Halo Kak Emi, nggak kedengeran suaranya. Suaranya Kak Emi nggak kedengeran. Liv ya? Halo Kak Emi. Sepertinya nggak ada ya beliau. Liv ya? Iya nih kayaknya sinyal deh. Iya sinyal di tempatnya Kak Emi nih, kayaknya Kak Ros. Sepertinya sinyal di tempat beliau. Oke, baik, kita nanti sambil menunggu Bu Emi kembali join ya. Ini kira-kira lama nggak ya? Dia sambil rapat ya, Bu Yuli. Apa kita mau lanjut untuk berikutnya? Ini barusan Kak Emi coba kontak saya, tetapi suaranya juga nggak kedengeran suara teleponnya. Putus-putus ya? Kita mungkin lanjut dulu ke ke dokter yang lain, narasumber yang lain, nanti bisa kembali lagi ke Bu Emi ya. Ya, oke. Baik, nanti kita sambil nunggu Bu Emi kembali lagi bersama kita, mungkin langsung kita ke dokter berikutnya, ke Dokter Alexia Kusuma dulu. Halo dokter, Assalamualaikum, Dokter Alexia. Ya, waalaikumsalam. Ya, dokter sambil ini ya, nunggu Bu Emi, saya persilahkan dokter langsung untuk memaparkan pemaparan yang kedua tentang bagaimana kesehatan fisik, meningkatkan imun, kemudian bagaimana kita harus menyeimbangkan asupan gizi, terutama ketika masa new normal ini ya, dan terutama untuk menjaga ketahanan tubuh. Begitu. Langsung saja dokter, saya persilahkan untuk memberikan paparannya. Ada PPT-nya atau mau langsung? Ada, udah di Mbak Yulinya, Mbak. Oke, iya. Silakan boleh dokter. Tolong di-share-nya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin baru bingung ya, ini siapa ini kok ada nama baru muncul. Enggak kok. Terima kasih sudah percaya kami bisa share di sini. Saya sehari-hari bekerja di salah satu kementerian sebagai Certified Breastfeeding Counselor juga. Senang banget hari ini diajakin minggu pagi. Terima kasih sudah hadir 48 orang ya. Gimana Bapak Ibu? Sehat kan ya? Nanti kita ngobrol bareng-bareng ya. Hari konsultasi ini gratis ya nih ya. Monggo silahkan. Oke, silakan. Boleh di-share Mbak ininya? Silahkan di-share materinya Dokter Alexia. Halo? Ya,
Sebentar, ini dokter dan Bu Ros, ini kayaknya yang jadi admin laptopnya agak ngehang lagi Oh nih. gitu. Oke, Pak. Coba Sambil dari jalan sini, dulu, Dok. Ya, mungkin Dokter Alexia bisa di ini ya Bentar. diberikan. Aku coba dari sini. Ya, Mana dia? ini udah proses. Ya, udah kelihatan dokter. Wait. Ya, udah kelihatan dok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pagi ini kita mau ngobrol tentang coronavirus disease 19 yang kita sering sebutnya COVID-19. Ada yang suka bilang COVID, ada yang bilang COVID-19, ya whatever ya. Pokoknya ini adalah penyakit yang udah beberapa bulan hidup bareng sama kita. Mau nggak mau kita harus menerima bahwa we are going to shift our life, daily activity, even our point of view, geser. Nggak bisa lagi balik seperti dulu. Jadi kalau dulu kita, mungkin ingat ya Bapak Ibu zaman jajan di SD, bagi dong gitu kan. Itu kalau ingat lagi tuh kita ya ampun, untung zaman segitu alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Kalau ada pasti kita udah transmitted kemana-mana gitu ya. Jadi benar-benar kita harus shift our point of view deh. Hidup kita udah nggak bisa lagi balik seperti dulu lagi gitu ya. Takes time, tapi alhamdulillah kita sebagai manusia tuh diciptakan sebagai makhluk yang sangat gampang untuk beradaptasi. Ini nanti Bu Roh ini pasti akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, si coronavirus disease ini menyebar dengan droplets. Kalau kita bisa bilang droplet transmission ya, dengan masa inkubasi variatif sebetulnya. Tapi kita ambil paling panjang 14 hari. Kenapa pengetahuan ini penting? Supaya nanti kita bisa mengerti alasan-alasan dibalik kenapa misalnya ada seseorang yang kita minta untuk isolasi mandiri itu harus 14 hari gitu. Jadi masa inkubasi adalah tenggang waktu dari kita tertular sampai kita muncul symptoms atau gejala gitu ya. Dulu di awal-awal bulan-bulan Februari, Maret, April gitu banyak banget kita dengar yang namanya OTG, ODP, PDP gitu ya. Kalau sekarang kita udah jarang lah istilah itu kita pakai. OTG itu tidak ada symptoms, tapi kontaknya positif. Contoh yang paling mudah adalah tenaga medis. Tenaga medis itu kita bersentuhan dengan para pasien yang kita nggak tahu apakah itu positif atau negatif gitu ya. Tapi kita nggak punya symptoms. Itu adalah OTG. Sedangkan ODP itu orang dalam pemantauan itu ada gejala tapi ringan dan kita tahu bahwa dia kontaknya positif. Di awal dulu kontak itu kita define sebagai seseorang yang pernah punya riwayat keluar negeri atau ke tempat-tempat yang red zone. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi kita sebut kayak gitu karena even di kota sendiri, di Jakarta sendiri ada beberapa yang red zone gitu kan. Kemudian kalau PDP, pasien itu gejala positif, perlu dirawat, perlu perawatan, dan kontaknya juga positif gitu. Nah, saat ini kita udah shifting lagi, udah nggak pakai lagi istilah-istilah itulah, OTG, ODP, PDP itu kita udah nggak banyak pakai. Nah, yang sekarang lagi ngetren adalah carrier. Ini mulai timbul istilah ini tuh sebelum Lebaran lah, dan perlu Bapak Ibu kita semua ketahui bahwa bisa jadi kita tuh carrier gitu ya. Sehat, tapi sebetulnya kita membawa virus. Dan ini yang bahaya, kita nggak pernah tahu. Kalau kita cek rapid test mungkin bisa positif, mungkin bisa negatif, tapi kita nggak tahu kan sebetulnya kita itu bawa virus atau enggak. Nah, kenapa kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap tidak ada keluhan, karena kebetulan daya tahan tubuh kita lagi oke. Gitu. Nah, yang bahaya adalah kalau kita bawa virus itu ke rumah, ke anak-anak kita, atau ke orang tua kita, gitu. Atau pasangan yang lebih vulnerable. Ada kondisi-kondisi medis tertentu yang membuat seseorang itu lebih rentan untuk terkena coronavirus, gitu ya. Kemudian kemarin ada pertanyaan, dokter reaktif itu apa sih? Reaktif itu biasanya muncul istilah kalau dilakukan rapid test.
ini adanya antibodi dalam tubuh kita, antibodi terhadap coronavirus disease, yang kalau dicek rapidnya positif, tapi nanti bisa jadi kalau dicek ini negatif. Kenapa sih kok variatif gitu? Jadi Bapak Ibu harus tahu rapid test itu ada 2 macam. Ini agak medis sedikit ya. Ada yang mengecek antigen, ada yang mengecek antibodi. Antibodi itu dibuat oleh tubuh kita. Kita di sini akan ngomongin antibodi ya. Antibodi itu dibuat oleh tubuh kita untuk melawan virus itu. Nah, kalau sudah ada perlawanan, terbentuklah antibodi. Kalau dicek dengan rapid test, baru itu bisa positif atau reaktif gitu ya. Nah, sebetulnya rapid test itu agak sulit untuk dipakai sebagai base karena dia bukan yang menentukan nih sebetulnya tuh ada virusnya atau enggak gitu ya. Sebagai orang masyarakat umum, kita itu nggak usah terlalu meributkan masalah rapid test lah, positif, negatif, reaktif gitu. Lebih kepada kita menyesuaikan gaya hidup kita aja, karena dengan begitu kita tetap akan waspada. Karena contoh nih, kita melakukan rapid test saat ini. Informasi yang diberikan adalah bukan untuk hari ini, tapi adalah untuk paling enggak 7 hari ke belakang. 7 hari yang lalu itu saya ada kontak dengan atau terkena coronavirus nggak sih gitu. Nah, jadi ada gap 7 sampai kemarin dan sampai hari ini kita nggak tahu kan kita bertemu dengan siapa, memegang apa, menghirup apa, atau misalnya kita mencet tombol lift udah dipegang sama siapa. Nggak usah tombol lift lah. Misalnya kita ke minimarket aja, kita buka pintunya pakai tangan, ternyata sebelumnya ada orang bersin dengan coronavirus, kita bisa kena gitu. Jadi rapid test bukan satu-satunya pegangan kita, sehingga kita sangat-sangat butuh untuk menyesuaikan gaya hidup kita, gitu. Saat ini tuh sebetulnya agak sulit untuk menentukan seseorang itu COVID atau enggak. Jadi kalau ada pasien ke saya, dokter, saya begini. Saya COVID enggak ya? Gitu. Itu sangat sulit, karena ada yang asimptomatik, enggak ada gejalanya sama sekali, seperti yang tadi saya udah bilang. Ada juga yang muncul gejalanya. Paling banyak dan paling ringan itu batuk, sesak nafas, demam, kelelahan, gitu. Bisa juga sampai pneumonia, radang paru, ada sindrom pernafasan akut, sampai gagal ginjal. Jadi sangat luas range-nya dari yang paling sederhana, timbul gejalanya, sampai yang berat gitu. Nah, pesan kami adalah sebisa mungkin Bapak Ibu semua itu melakukan prevention, nanti akan kita bahas. Lalu kalau ada gejala, selain diamati, itu juga harus, kalau bisa sih dibikin catatan gitu. Jadi nanti kita nge-track-nya lebih gampang gitu ya. Ini data yang per 3 Juli yang tadi Mbak Yuli sampaikan lebih baru ya. Angkanya nggak usah dilihat deh, angkanya akan naik terus. Tapi kita lihat di grafik kasus hariannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, pernah dengar ya, first wave, second wave gitu. Di awal-awal PSBB mau dibuka, itu banyak tanggapan, hati-hati loh second wave gitu. Meanwhile kita harus sadari bahwa Indonesia itu sebetulnya first wave aja belum gitu. Karena kalau mau dibilang ada second wave itu berarti first wave-nya udah harus ada di peak gitu. Grafik kita saat ini masih meningkat terus. We have to be worried, tapi kita harus tahu bahwa kenapa naik terus, karena berarti pemeriksaan kita juga setiap hari akan bertambah. It's good actually. Oke. Kenapa kita itu tenaga medis itu selalu bilang, tolong dong di rumah aja, jangan kemana-mana gitu ya. Karena kita mau minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk bisa menurunkan kurvanya. Kalau lihat di sini, rumah sakit itu banyak Bapak Ibu ya. Lalu
rumah sakit yang disiapkan untuk rujukan COVID itu juga sudah jauh sangat lebih banyak. Di awal hanya 75 rumah sakit yang ditunjuk. Saat ini sudah hampir round 300. Dan tetap aja nggak cukup gitu. Kita mencegah supaya semua orang yang sakit dan parah dan harus dirawat, dalam artian di sini harus sampai pasang ventilator, harus masuk ICU, itu di bawah kapasitas maksimal rumah sakit. Makanya kita selalu sampai hari ini bilang, Bapak Ibu tolong dong di rumah aja atau diminimalisir, atau kalaupun harus bepergian dengan preventif yang sangat baik. Gitu. Jadi jangan bosan kalau mendengar kita selalu bilang, please jauh-jauh pakai masker dan sebagainya. Gitu. Oke. Yang tadi saya bilang, masalah kita harus shift point of view kita adalah yang paling utama cuci tangan. Kalau dulu kita cuci tangan itu dari kamar mandi, cuci tangan, sebelum makan, cuci tangan. Cuci tangan atau sesudah makan cuci tangan ya? Coba diingat lagi. Biasanya nih kalau kita mau makan agak males cuci tangan. Sesudah makan baru kita cuci tangan, ya kan? Kalau sekarang nggak bisa. Cuci tangan itu wajib. Setiap kali ada kesempatan, silahkan cuci tangan. Gitu ya. Dengan air mengalir, memakai sabun, dan pada saat memakai sabun itu digosok 20 detik. Caranya tahu 20 detik dari mana? Caranya bisa dengan menyanyikan lagu Happy Birthday 2 kali dari awal sampai akhir. Coba nanti dipraktekin ya sama keluarga ya. Jadi Happy Birthday to you itu 2 kali. Itu kira-kira 20 detik itu menggosoknya. Gitu. Kalau tidak ada kesempatan untuk cuci tangan dengan air mengalir, kita bisa pakai hand sanitizer. Pastikan bahan dasarnya beralkohol minimal 70%. Gitu. Tapi balik lagi, nanti begitu ada kesempatan untuk cuci tangan, kita harus cuci tangan. Dan cara gosoknya nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Jadi nggak cuma gosok ini aja, tapi sampai ke sela-sela jari, lalu sampai ke ibu jari, dan jangan lupa ke pergelangan. Banyak video kok yang bisa kita lihat. Saya nggak bisa masukin video ke sini, sorry gaptek. Itu satu, cuci tangan. Yang kedua adalah jaga jarak, minimal 1 meter. Udah pakai masker pun tetap harus jaga jarak ya Bapak Ibu. Jadi jangan dikira misalnya nih udah lama nggak ketemu sampai di kantor, kayaknya seru banget gitu ngobrol, tapi jaraknya deket walaupun pakai masker. Karena tetap aja, kalau di kita kan terbiasa dengan satuan meter ya, kalau di luar itu 3 kaki, 3 feet ya, itu kurang lebih 1 meter. Dan hindari tempat ramai. Jadi pesan saya nih buat Bapak Ibu yang terpaksa belanja, tolong dicari tempat belanja tuh yang sepi gitu. Jadi kalau biasanya, boleh sebut merek nggak ya di sini? Biasanya mungkin ke supermarket yang terdiri dari 2 suku kata dengan huruf depan H itu kan murah banget. Atau yang huruf depannya T, 3 huruf itu kan promonya banyak gitu ya. Tapi itu selalu ramai. Jadi mungkin bisa belanja ke yang April, Mei itu, atau ke tempat lain gitu, walaupun lebih mahal tapi lebih sedikit orangnya gitu. Karena kita itu, coba deh Bapak Ibu keluar, nggak wajib keluar sih, kalau misalnya lagi kebetulan keluar, coba diperhatikan. Banyak sekali orang yang tidak menggunakan masker, ataupun kalau pakai masker kurang pas gitu. Nah, kita berusaha menjaga sekali supaya kita tetap aman, tapi kita nggak bisa mengatur orang lain kan, sehingga kalau bisa diminimalisir ketemu dengan orang. Gitu. Kenakan masker dan tidak menyentuh wajah. Biasanya kalau Bapak Ibu pakai masker tuh suka, kalau harusnya saya bawa masker ya di sini, suka agak turun dikit sini, mungkin pengap gitu ya, atau di sini. Terus nanti habis itu dibetulin. Habis megang apa-apa, terus betulin lagi. Nah, sebetulnya nggak gitu. Sebetulnya kalau bisa pakai 1 kali dengan sempurna, lalu udah nggak dipegang lagi. Karena kita nggak tahu tangan kita udah pegang apa aja, dan udah kena apa aja, lalu jangan sampai ternyata kita malah mengotori tangan kita saat memegang masker, saat membetulkan. Sehingga yang poin yang keempat adalah tidak menyentuh wajah, itu wajib. Saya berharap Bapak Ibu bisa sharing yang saya berikan ini ke
keluarga ya. Oke, next. Setelah yang 4 itu wajib dilakukan, kita juga mesti ingat bahwa kita butuh gizi seimbang. Ini agak panjang nih masalah gizi nih. Terutama concern saya pada anak ya, karena kalau Bapak Ibu mungkin makan udah tahu lah ya. Sekarang kan kalau dulu Bapak Ibu taunya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah diganti dengan balance diet. Kayaknya saya masukin di sini. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, balance diet itu kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau balance diet itu kita diminta untuk memperbanyak ragam makanan yang kita makan. Kalau biasanya kita hanya makan nasi, lalu tempe tahu, ayam, nah itu kita diminta untuk memperbanyak. Jadi karbohidratnya kita bisa ganti-ganti, lalu proteinnya kita juga diminta untuk mengganti-ganti. Jadi ragamnya kita banyakin. Kalau biasanya kita cuma bikin sop, isinya kentang, wortel, terus buncis gitu ya, kita diminta untuk mengganti dan memasukkan semua sayuran yang kita bisa akses ke dalam masakan kita gitu. Fungsinya apa? Fungsinya ternyata zat-zat makro dan mikronutrien itu setiap sayur dan setiap bahan makanan itu berbeda-beda dan tidak ada satupun yang bisa memberikan semaksimal mungkin atau istilahnya ya udah itu aja udah cukup gitu. Jadi itulah pentingnya kita memasukkan gizi seimbang. Tapi diingatkan lagi oleh WHO, pakailah bahan makanan yang memang lokal dan ada mudah didapat gitu. Jangan sampai misalnya kita kepengennya, oke, brokoli bagus, lalu kita sangat berusaha memakai brokoli, udah gitu kita carinya yang organik gitu ya, tapi dengan kita membeli brokoli yang organik itu jadinya kita nggak bisa makannya tiap hari, gitu kan sayang sekali gitu. Lebih baik pakailah bahan makanan yang emang ada dan memang lokal, tapi kita bisa makannya beragam dan setiap hari gitu. Ada satu contoh lagi, salmon Bapak Ibu. Salmon itu baik, tapi ternyata kandungan di ikan kembung itu lebih tinggi loh daripada salmon. Gitu. So, keep it lokal, terus beragam. Gitu. Itu masalah gizi. Lalu olahraga ringan. Olahraga ringan ini kalau sekarang lagi hits sepeda ya. Monggo silahkan kalau mau bersepeda, tapi tolong tetap jaga jarak. Kalau bisa memakai masker, pakai. Kalau pengap, boleh dibuka. Kalau ternyata lagi banyak orang, menjauh, lalu kalau bisa dipakai maskernya. Olahraga ringan ini dimintanya 30 menit kurang lebih, nggak usah tiap hari, bisa 2 hari sekali, paling nggak seminggu 3 kali deh, gitu ya. Lalu yang ketiga sunbathing, berjemur ya. Waktu itu sempat ramai nih berjemurnya. Ada yang bilang berjemur itu kebanyakan kan taunya sebelum panas gitu, matahari ya, jam 7, jam 8 gitu. Ternyata penelitian yang dipopulerkan oleh Dr. Tan itu dilakukan oleh Profesor Siti bahwa di Indonesia itu yang paling baik dilakukan pukul 9. Selama 15 menit aja. Kenapa sih pukul 9? Kalau kita lihat di sini, sinar matahari itu mengandung sinar UV ya. Sinar UV yang mengaktifkan vitamin D di dalam kulit kita di bagian epidermis itu adalah UVB. Nah, UVB ini maksimal adanya di pukul 9. So, silahkan Bapak Ibu berjemur jam 9 selama 15 menit. Oke. Lalu hindari rokok dan hindari vape. Sebetulnya penelitian yang menyatakan bahwa perokok atau pengguna vape itu lebih mudah terkena COVID itu belum ada. Tapi perokok dan pengguna vape maupun alat lain ya seperti shisha itu potensinya lebih tinggi karena membuka celah untuk virus masuk lebih mudah. Yang pertama, yang kedua,
penggunaan kan merokok, vape, shisha. Kalau shisha kan bisa bergantian ya. Kalau rokok dan vape itu kan juga lewat tangan gitu. Jadi tangan untuk menyentuh wajah itu lebih mudah. Sehingga no vape, no smoking, please gitu. Lalu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu kurang lebih tidur kalau dulu 8 jam ya. Kalau sekarang sih orang dewasa tuh cukup kok 6 sampai 8 jam. Nggak usah sampai 8 jam banget gitu. Silahkan aja. Lalu Bapak Ibu saya ingatkan imunisasi sesuai jadwal yang masih punya anak-anak. Lalu jangan lupa, imunisasi itu nggak cuma untuk anak-anak Bapak Ibu ya, untuk orang dewasa juga ada. Jadi Perkumpulan Dokter Penyakit Dalam Indonesia itu sudah mengeluarkan guidelines-nya apa aja sih yang imunisasi apa aja yang harus sebetulnya kita terima gitu. Jadi jangan lupa kalau imunisasi itu juga diperlukan oleh orang dewasa. Lalu yang paling penting adalah kalau sakit, Bapak Ibu silahkan tetap berobat. Jadi jangan sampai kita dapat korban tuh yang penyakit lain gitu, bukan karena COVID-nya, karena terlalu takut untuk berobat, terlalu takut untuk ke rumah sakit, sehingga banyak orang tua itu menahan anak, ya udahlah di rumah aja daripada kena COVID gitu. Padahal ada sign-sign tertentu, misalnya anak diare atau demam tinggi nggak turun-turun gitu. Silahkan tetap dibawa ke rumah sakit, karena kalau per hari ini ya, rumah sakit itu sudah cukup siap kok menerima dan melayani pasien di luar COVID gitu. Kalau Ibu Bapak ragu, silahkan telepon dulu untuk konsultasi, karena banyak sekali rumah sakit yang sudah memberikan telemedicine ya. Jadi sudah boleh berkonsultasi secara online gitu. Maaf, Dr. Alexia, 2 menit lagi waktunya. Oh ya, pas. Oke, ya. Ini ya, jadi yang 4 sehat 5 sempurna tadi silahkan diganti menjadi makan yang lebih beragam, itu namanya balance diet. Lalu gula, garam dikurangi. Nah, kita suka lupa nih condiments. Condiments itu saus sambal, saus tomat, kecap, lalu bumbu pecel gitu. Itu termasuk di situ harus dimasukkan bahwa itu ada gula dan ada garamnya juga. Lalu buah sama sayur, Bapak Ibu tolong buah, ya, karena kayaknya 9 dari 10 pasien yang ke saya, terus saya tanya hari ini punya buah apa di rumah, itu nggak punya gitu. Jadi please spare maksudnya gini, ketimbang Bapak Ibu memakan suplemen yang aneh-aneh, yang kita nggak tahu itu isinya apa, dibuat dari apa gitu, dan nanti akan dicerna oleh tubuh seperti apa, lebih baik Bapak Ibu kembali lagi ke balance diet, balik lagi aja ke makanan. Itu lebih baik daripada suplemen. Gitu. Lalu kurangi masakan yang digoreng. Kayaknya saya punya satu pesan lagi. Mbak, atau udah tinggal 1 menit? 1 menit lagi ya. Oh, 1 menit lagi. Okay. Kalau saya boleh pesan, Bapak Ibu minta tolong nih, tolong dilihat lagi apa yang anak Bapak Ibu makan. Please. Saya concern banget nih sama anak-anak ya, karena banyak sekolah sudah mau mulai akan dibuka. Dan Bapak Ibu kadang-kadang suka lupa nih, udah menyiapkan tapi tidak ngecek apa yang anak makan. Gitu. Jadi saya paling senang minta tolong Bapak Ibu lihat lagi, suka bikinin sop nggak buat anaknya di rumah? Kalau suka bikin sop, isinya apa? Kebanyakan sih bikinnya pakai sayur yang tadi udah saya sebut ya, kentang, wortel, buncis, terus tambahin ceker 1 gitu. Apakah, coba diingat lagi dan coba digali lagi, apa cukup protein yang anak-anak kita makan gitu. Karena ya itu, balik lagi lah ke makanan. Kalau tadi Mbak Yuli sempat menanyakan tentang jamu, nanti kita bahas ya kalau ditanya jawab aja. Saya lebih happy kita balik ke makanan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Alexia telah memaparkan banyak hal ya tentang bagaimana asupan